wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Baik, saya ingin baca kembali teksnya, diwakili oleh Putra, nanti yang lainnya mengikuti. Nanti Putra bilang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qaisir Rum faqala. Nah, nanti yang lainnya ikuti. Gitu ya. Karena tadi saya lihat Putra bacaannya bagus ya. Tolong rapihkan sabnya. Silakan Putra, ya. Yo, barang sama. Putra jangan terlalu cepat bacanya, Putra ya. Tawadu untuk sementara tawadu dulu ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qaisir Rum faqala. Nah gitu, santai saja biar nanti yang lainnya bisa mengikuti. Agak keras sedikit suaranya. Tuh 2 3, Putra. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qaisir Rum faqala. Yo. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qaisir Rumi faqala. Muhammadin Rasulillah ila sahibil Rum. Ini ad'uka ila Islam. Inni ad'uka ila Islam. Fa inna aslamta fa in aslamta falaka ma'al muslimina. Fa in aslamta falaka ma'al muslimina. Wa 'alaika ma 'alaihim. Wa 'alaika ma 'alaihim. Wa in lam tadkhul fi islami fa'ati jizyata. Wa in lam tadkhul fil islami fa'ati jizyata. Fa inna Allah ta'ala yaqulu. Fa inna Allah ta'ala yaqulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu. Wa la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadi wa hum saghirun. Wa la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadi wa hum saghirun. Wa illa fala ta'ul bainil falahi bayna. Wa illa fala ta'ul bainal falahina wa bainal islami an yadkhulu fihi aw yu'tul jizyata. Wa illa fala ta'ul bainal falahina wa bainal islami an yadkhulu fihi aw yu'tul jizyata. Ya, baik. Baik, kita akan coba ulang kembali ya. Apa yang kemarin kita pelajari. Nah, ini coret-coretnya ya. Jadi teks yang tadi kita baca ulang itu ya. Ini adalah salah satu surat Nabi yang disampaikan kepada siapa? Raja Romawi. Siapa kemarin namanya? Heraklius ya. Nah, kalau kita lihat ya, surat ini termaktub dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, dikisahkan dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, nanti kan ujung-ujungnya itu si suratnya itu kan dirobek ya. Ya, dirobek kemudian sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, semoga ya kerajaanmu
dirobek-robek oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Anda merobek-robek surat yang saya berikan kepada Anda. Ya. Oke. Nah, tapi kita lihat inti dari surat tersebut ya, bahwa surat yang kemarin kita kaji pertama dan barusan kita murojaah kembali, surat tersebut itu berisi ajakan ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Raja Heraklius supaya dia masuk Islam. Kalau dia mau masuk Islam, gitu ya, maka dia akan mendapatkan hak sebagaimana kaum muslimin mendapatkan hak, dan dia juga nanti akan mendapatkan kewajiban sebagaimana kaum muslimin mendapatkan kewajiban. Intinya sama gitu. Jadi jangan mentang-mentang dia raja kemudian dibedakan gitu. Misalnya kewajibannya sholat, misalnya raja mah sholatnya enggak, tapi sholatnya cukup ingat kepada Allah misalnya ya. Tidak seperti itu, tapi sholatnya sama seperti gerakan kaum muslimin misalnya. Dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ya, kalau sholat yang hanya sebatas ingat mah katanya itu sudah ma'rifatullah katanya. Oke. Nah, jadi sama kewajibannya dengan kaum muslimin yang lainnya. Kalau misalnya si raja tersebut menolak masuk Islam, ya maka nanti dia dikenakan untuk membayar apa? Jizyah. Berapa jizyahnya itu? Seukuran kesepakatan bersama, gitu ya. Karena tiap daerah itu nanti berbeda-beda apa bayaran jizyahnya, ya. Nah, diletakkannya untuk apa jizyah itu? Sebagai apa? Jaminan untuk keamanan masyarakatnya. Jadi tidak akan diganggu, ya. Kemudian di mana disimpannya? Di mal, di Baitul Mal ya. Suganda di mall ya. Oke. Kemudian dalam surat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penegasan dengan menghadirkan ayat Al-Quran. Kalau kita lihat kemarin ya, teksnya itu singkat, ya, tetapi secara umum itu sudah menjelaskan uslub Islam untuk berdakwah kepada para pemuka agama kafir gitu ya, atau non muslim. Kafir lah, jangan non muslim ya. Kepada orang-orang kafir misalnya. Nah, kemudian di surat tersebut ya dijelaskan hukum-hukumnya ya. Kemudian jaminan kalau misalnya mereka masuk Islam itu adalah hal yang baik, kalau tidak gitu ya, maka nanti harus ada kesepakatan untuk memberikan izin para dai kaum muslimin supaya menyebarkan agama di daerah tersebut. Kalau misalnya mereka tidak mau ya maka kemudian diperangi ya sampai kemudian mereka mau membayar jizyah. Nah, kemarin kita membahas tentang fasahah ya, bahwa teks tadi itu, nah ini intinya ya. Nah, teks yang tadi itu disebut fasahah itu, kenapa? Karena dia itu al-kalamu wadihal makna. An yakunal kalamu wadihal makna. Apa wadihal makna itu? Jelas ya. Kemudian apa lagi? Sahlul lafzi. Ya. Mudah untuk diucapkan. Salimut ta'lib. Urutannya benar. Yang terakhir, muwafiqan liqawaidin nahwi wa sarfi. Sesuai dengan kaidah nahwu dan sarf. Nah, kalau kita menemukan 4 unsur ini dalam suatu teks atau dalam suatu ucapan, maka itu namanya apa? Kalam yang fasahah. Ulangi lagi, kalam yang fasahah. Jadi syarat fasahah itu ada 4, itu ya. Oke. Baik. Kita lihat berikutnya. Nah. Oke. Nah, surat tersebut pertama terkumpul unsur fasahahnya, ya, kemudian sesuai dengan kondisi lawan bicara. Oke, sesuai dengan kondisi lawan bicara. Ketika suatu kalam itu terpenuhi unsur fasahah, yang pertama, yang kedua munasabatu halil mukhatabir, sesuai dengan kondisi lawan bicara atau situasi ya. Nah,
Maka kemudian kalam tersebut disebut dengan kalam yang balik. Balik itu apa? Sampai. Ya, kalam yang balik. Nah, oke. Jadi apa? Nah, di sini ya. Wa idza kanal kalamu fasihan, kalau misalnya kalamnya sudah terkumpul unsur fasohah yang 4 tadi, wa nasaba halal mukhatabin, kemudian sesuai dengan kondisi lawan bicara, fa innahu yusamma kalaman baligon. Maka namanya itu adalah kalam yang balik. Ya, kalam yang sampai, kalam yang balagoh, ya. Oke, ini yang kemarin ya, likul lima qamin maqal. Ya, setiap tempat itu ada porsi untuk berbicaranya. Tidak sama satu tempat dengan yang tempat yang lain bicaranya disamakan tidak bisa. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, apa itu balagoh sebetulnya. Balagoh adalah al-kalamu mutabiqan li muqtada ahwalil mukhatabin ma'a fasahatih. Yang disebut dengan balagoh itu adalah suatu kalam, perhatikan ya, suatu kalam yang dia itu sesuai dengan kondisi lawan bicara disertai dengan fasohah. Ketika terkumpul unsur fasohah, kemudian pas sesuai dengan lawan bicaranya disampaikannya atau lawan bicara kita paham, nah maka itu disebut dengan balagoh. Jadi pada intinya kita belajar ilmu balagoh itu membuat kalam yang fasohah. Yang kedua adalah bagaimana si kalam fasohah itu supaya bisa tersampaikan dengan baik sesuai dengan kondisi lawan bicara kita. Begitu ya? Oke, nanti kita lihat contoh-contohnya. Sampai mana ya kemarin? Sampai halaman itu ya? Betul ya? Oke. Baik, karena tadi Putra sudah, silakan yang lainnya siapa yang mau membaca sekarang An-Naqd. Mau siapa? Nabaul Adim, silakan. Atau Kang Isan juga boleh mapai. Kang Isan mana Basna? Weh. Dicanak Basna. Masya Allah Kang Isan. Tenang dulu, jangan dulu Kang Isan ya. Beri waktu ruang untuk apa namanya beradaptasi kembali gitu ya. Kalau mau ya Kang Isan ya. Yuk, siapa anak sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut, Zed. Kama dalla ala sidati atifati ar-rasulil karim fi tablighil da'wati wa hirsihi ala al-islamir rumi. Haitsush tamala ala al-istimalati allati tatamathalu fi anna lahum minal huquqi ma lil muslimina in aslamu wa tahdidi al mutamathili fi qatalahum fi qitalihim in rafadu jizyah al-jizyata ya, in rafadu al-jizyata, sebab al-jizyah ya, tertuntut di sana untuk menjadi maf'ulun bih. Bismillah. Walam ya'tamir rasul fi risalati ala suwaril khayaliyati li anna da'wata tattasilu ittisalan bil hayati. Terakhir Sad. Qad akadar rasulul karimul mabadiya allati istamalat 'alaiha risalatuhu
bil bil ayatil karimah. Qatilul ladzina la a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qatilul ladzina la yu'minuna billah. Nah, ahsan. Ma ahsana qira'atak ya Ustaz Ridwan. Masya Allah. Jamil jiddan. Oke. Jangan dulu dibaca, Rizky, tenang ya. Saya dulu. Ini terus persiapan Madeki ya. Aid qira'atan nas min jadidin. Tajid anna alfadahu fasihatun. Nah, coba ulangi bacaan teks yang tadi ya. Sudah ya, tadi kita ulangi lagi ya. Anna alfadahu fasihah. Bahwasanya lafadznya itu fasohah. Nah, kita menerjemahkan fasihah di sini apa? Fasohah. Ya. Bahwasanya lafadznya fasohah. Tadi ya. Oke, sudah kita pelajari apa itu fasohah. Wa tarakibahu salimah. Susunan-susunannya tepat. Wa ma'aniyahu mutabiqatun lil mabadi'il lati da'a ilaihal Islam. Dan kemudian makna-maknanya itu mutabiqah. Mutabiqah itu artinya sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam. Ya. Jadi kalau misalnya menyebutkan Islam itu ekstrim, salah itu ya. Islam itu menawarkan terlebih dahulu. Ya, menawarkan terlebih dahulu penawaran. Nih saya berbicara tentang Islam gitu ya. Saya akan menyebarkan Islam di sini ya. Kalau tidak mau silakan bayar jizyah. Kalau misalnya menolak, misalnya bahkan mengancam ya, bahkan akan terkesan akan memerangi terlebih dahulu, maka itu wajib perang, seperti itu ya. Jadi perang itu tahapan terakhir. Sama ketika kita ingin menyampaikan misalnya dakwah kepada seseorang, jangan dulu diambekan. Ya, diambekan mah tahap entong diambekan itu. Oke. Kamadala ala sidqi atipati Rasul al-Karim fi tablighi da'wati wa hirsihi ala islamir Rum. Ya. Sebagaimana itu kan hal itu menunjukkan kepada jujurnya perasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan dakwah dan semangatnya ya supaya Raja Romawi itu mau masuk Islam gitu ya. Atifah itu perasaan tulus, kejujuran perasaan tulus, sidqi atifah. Jadi surat itu sesuai dengan ketulusan hati Rasul. Ya, tidak dilebih-lebihkan, tidak banyak janji ya dan seterusnya. Haitsu istamala ala istimalatil lati tatamatsalu fi anna lahum minal huquq malil muslimin in aslamu. Jadi melalui pendekatan yang bisa didapatkan oleh mereka. Ya. Dilakukan pendekatan yang bisa didapatkan oleh mereka. Minal huquq berupa hak-hak malil muslimina ya. Seperti sebagaimana kaum muslimin mendapatkan in aslamu, kalau misalnya seyogianya mereka mau masuk Islam. Jadi disampaikan kepada mereka melalui unsur pendekatan apa yang akan dia dapatkan kalau misalnya masuk Islam gitu. Nah, itu maksud dari haitsu istamala istimalah allati tatamatsalu fi anna lahum minal huquq. Wa tahdidi al-mutamatsil fi qitalihim in rafadu al-jizyah, dan kemudian ancaman ya, ancaman nyata yaitu dalam masalah perang kalau misalnya mereka menolak membayar jizyah. Ingat sekali lagi ya, jizyah itu bukan pajak gitu ya. Karena kalau misalnya jizyah itu kalau bayar dijamin siapa yang menghancurkan ibadah mereka ya, itu nanti disanksi. Ya, kalau misalnya pajak antum punya definisi sendiri. Oke. Walam ya'tamid ar-rasul fi risalati ala suwaril khayaliyah, dan Rasul dalam suratnya itu tidak bersandar kepada gambaran-gambaran yang berupa hayalan. Ya. Jadi Rasul tidak kemudian bergantung ya ya'tamid itu. Tidak kemudian bergantung kepada surat yang isinya hanya hayalan-hayalan. Jadi tidak disertakan dalam surat itu hayalan-hayalan ya. Tidak seperti Mama Gupron ya, bertemu bidadari kemudian berbicara bahasa Suryani dengan
Bidadari. Kumaha khayal ada contoh? Sindai ke sida. Li'anna dakwah tattasilu ittisalan qawiyan bil hayah. Karena yang namanya dakwah itu berhubungan erat dengan kehidupan yang realistis gitu ya. Maksudnya seperti itu. Jadi dakwah itu harus realistis, jangan kemudian banyak khayalan-khayalan siapa yang memuliakan ini ya, maka dia akan diharamkan katanya masuk neraka jahanam ya. Satu tokoh ini lebih mulia daripada 70 kiai. Kalau kalian menghormatinya ya. Salamnya harus begini, harus mundur, jangan membelakangi gitu ya. Nah, jadi banyak khayalan-khayalannya ya. Dan ternyata ketika dia baca kitab ya, orang tersebut baca kitab nanti malah di kiri ke kanan. Al-muslimin roja'a katanya, muslimin roja'a. Al-muslimina roja'a. Jadi bacanya salah. Oke. Nah, jadi kadinya ya. Oke. Jadi dalam surat tersebut Nabi menyampaikan sesuai dengan realita, tidak ada hayalan-hayalan, yang itu semua dakwahnya erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Wa qad akkada Rasul al-Karim al-mabadi allati ishtamalat 'alaiha risalatuhu bil ayatil karimati. Kemudian Rasul menegaskan prinsip-prinsip Islam dalam surat tersebut dengan membawakan ayat qatilul ladzina la yu'minuna billah. Jadi ini sebagai penguat. Nah, jadi apa yang bisa kita pahami dari nakad itu? Coba. Dari uraian ini tidak dijelaskan apa itu nakad. Jadi apa itu nakad coba? Apa kesimpulannya nakad itu? Kalau dalam penjabaran ini. Apa cenah nakad deh? Kritik. Apalagi coba? Kritik terus apa lagi? Analisis. Mengkritik, menganalisis di balik surat itu berbicara tentang apa begitu ya. Nah, itu namanya apa? Nakad. Jadi dia menjabarkan di balik surat itu apa maksud si penulis menyampaikan surat tersebut kepada orang yang dikirimi suratnya. Nah, ternyata ketika dilihat surat tersebut setelah memenuhi unsur pasohah, kemudian balagohnya, muqtadali ahwalil mukhatabin, kemudian kita analisis tentang apa sih surat itu tersebut. Ketika kita menemukan benang merah dalam suatu kalam yang memenuhi unsur pasohah dan balagoh, ya, maka kemudian itulah yang disebut dengan nakad. Jadi nakad itu apa? Ya, mendatangkan kalam yang sudah terpenuhi fasohah dan balagohnya, kemudian dianalisis, muncullah turunan-turunan poin, itu kan, gambaran-gambaran besar atau intisari-intisari di balik surat tersebut. Itu namanya apa? Nakad. Berarti begini, tidak bisa suatu kalam dinakad kalau tidak ada pasohahnya. Nawa sorobna salah, nawana dinakad. Ya. Karena nakad itu harus terpenuhi unsur pasohahnya. Ya. Jangan menakad suatu karya sastra misalnya ya, atau diklaim sebagai karya sastra padahal tidak terpenuhi unsur pasohahnya. Gitu ya. Apalagi tidak sesuai dengan lawan bicara. Jadi teman-teman kalau misalnya mau menakad ya, hadirkan suatu kalam yang memenuhi unsur pasohah dan balagohnya. Gitu ya. Baik, nanti kita akan banyak latihan ya di pertemuan-pertemuan setelahnya. Nah, sekarang kita bahas tentang al-uslub. Siapa yang membaca? Boleh ya? Rizky ya? Silakan Rizky. Rabi'an uslubu min qira'atika lirisalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tajidu anna lahu tariqatan khasatan fil
fi ikhtiyari ikhtiyaril fatih al-fadhihi padohi padohi wa ta'lifihi lit- lita'biri biha an ma'ani qos qosdal idohi qosdal idohi wa ta'siri wa hadhil wahad Wahadihil tariqatu tusamma indal nuqadi ya al usluba al-usluba. Betul itu, padahal nggak ada harokatnya ya. uslub Betul, tapi betul bacanya al-usluba. Itu kan kaleresan ya. Al-uslub ya. fal uslub huwa tariqatu ihtiyaril alfadi wa ta'lifiha lita'biri biha anil ma'ani qasda idohi wa ta'siri. Naam, ahsan. Baik, sekarang kita akan bahas uslub ya. Oke. Min qira'atik li risalati Rasul sallallahu alaihi wasallam tajidu anna lahu tariqatan khassatan fi ikhtiyari al-fadhihi wa ta'lifiha. Litabiri biha anil ma'ani qasdal idah wa ta'fir. Coba lihat ya di sini ya. Dari bacaanmu terhadap teks surat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Anda bisa temukan bahwasanya surat tersebut itu memiliki bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki thariqatan khasatan, metode khusus ya. Metode khusus fi ikhtiyari al-fadhihi, dalam hal memilah milih lafadznya, wa ta'lifihi, dan susunan-susunannya. Jadi Rasulullah bade ceramah gitunya, bade nyarios, bade berkirim surat gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya karakter khusus dalam hal memilah milih lafadz dan bagaimana cara menyusunnya. Ketika ada orang yang datang ke masjid, ya, Nabi sedang khutbah, tiba-tiba duduk. Maka kemudian Nabi mengatakan, "Idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yusalli rakaatain." Teu ningali ka jalmina mah. Biasa ceramah di tengah ceramah sedang ceramah tentang tema lain, tiba-tiba kemudian beralih pembicaraan, mengatakan tadi, apabila seseorang masuk ke masjid, maka janganlah dia duduk kecuali sholat terlebih dahulu berapa rakaat? 2 rakaat. Maka kemudian orang yang tadi ya, yang duduk kemudian langsung berdiri lagi, kemudian sholat 2 rakaat. Pertama itu pasohahnya pasti gitu ya, susunannya betul, jelas ya, mudah untuk diucapkan sesuai dengan kaidah nahwu shorof. Namanya Nabi itu sesuai nahwu shorofnya. Sesuai dengan kaidah. Kemudian sampai buktinya dia langsung sholat gitu ya, langsung sholat. Tanpa ada unsur memarahi, tanpa ada unsur menyakiti gitu ya, tanpa menyebutkan nama ya, seperti contoh yang tadi saya sebutkan ya sebelumnya, harus memuliakan dia ya, karena dia lebih mulia daripada 70. Ya, ini saya tidak sebutkan namanya siapa ya. Oke, tapi antum bisa cari di YouTube gitu. Oke. Jadi seperti itu. Jadi itulah yang disebut dengan uslub. Jadi Nabi punya cara khusus untuk memilah milih kata, kemudian bagaimana cara menyusun kata tersebut, litakbiri biha, supaya kemudian bisa disampaikan, anil ma'ani, dengan memiliki makna-makna, qasdal idah wa ta'sir, supaya jelas dan bisa mempengaruhi lawan bicara. Idah itu artinya jelas, ta'sir bisa terpengaruh. Jadi lawan bicara kita itu bisa merasakan kejelasan apa yang kita sampaikan dan bisa kemudian berpengaruh kepada jiwa kita. Jadi kata-katanya itu jelas, berpengaruh, memberikan sentuhan ya, terhadap jiwa. Nah, ketika misalnya kita bisa memilah milih lafadz, kemudian menyusun lafadz tersebut supaya enak disampaikan, jelas dan bisa mempengaruhi lawan bicara kita,
Wa hadhihi tariqatu tusamma 'inda nuqat al-usluba. Betul ya tadi. Maka cara yang seperti itu, model yang seperti itu menurut ulama nuqad ya, maka itu disebut dengan apa? Uslub. Jadi apa itu uslub? Hiya tariqatul ikhtiyaril alfad wa ta'lifiha li ta'biri biha 'anil ma'ani qasdal idah wa ta'thir. Uslub adalah cara untuk memilah milih kata serta bagaimana cara menyusunnya supaya bisa disampaikan dengan harapan bisa jelas dan bisa mempengaruhi lawan bicara. Gitu. Harus seperti apa namanya orang Jepang, ya. Bicara sedikit langsung dipenuhi oleh karyawannya. Hai, oh, langsung langsung arti. Beda dengan film Indianya, Kang Izan 2 jam 3 jam itunya. Unggak-unggak kok gitu. Tapi banyak yang aneh ya. Oke. Sama dengan orang tua kita dulu ya. Mereka pandai memilah milih lafaz, kemudian jadi susunan, bahkan jadi istilah ke kitanya jelas, menembus ke dalam jiwa, kita terpengaruh. Nah itu namanya adalah uslub. Ya, cuman sayang tidak fasohah, ya. Karena bukan menggunakan bahasa Arab ya. Tapi dia pandai ya orang tua dulu ya, membuat uslub yang tepat, gitu ya. Oke. Itu ya, itu tentang uslub ya. Oke. Nice itu ya. Mana tuh Basna? Baik, yang kelima silakan. Ma al-farq baina naqd wal balaghah. Apa perbedaan antara naqd dan balaghah? Silakan Abah. Al-farqu bainan naqdi wal balaghati mimma sabaqa yattadihu laka annal balaghata tatanawulu al-qawaidal lati tahkumul amala al-adabiyya min tasbihi Tasbihin ya. wa wa majazin majazin wa kanayatu ilmul bayani kinayah wa majazin wa kinayatin. wa kinayatin ilmul bayani wa mada mutabiqatil kalami limak tadi ahwalil muhotabina ilmul ma'ani wa wujuhi tahsinihi wa wujuhi tahsinihi wa tazyinihi ilmul badi'i. Iya. amma naqdu payatana wulu an-naso al-adhabi yupashiruhu wa yuhalliluhu wa yuwaddihu ma fihi min jaudatin aw radaatin aw quwwatin aw quwwatin aw dha'f. Nah. Baik, kita lihat ya. Mal farq bainan naqd wal balaghah. Apa perbedaan antara naqd dan balaghah? Baik, kita lihat ya. Mimma sabaq yattadihu laka annal balaghata tatanawalul qawaida allati tahkum al-amala al-adabiyya min tashbihin wa majazin wa kinayatin ilmul bayan. Oke, coba lihat ya. Dari apa yang sebelumnya, maka menjadi jelas bagi Anda bahwasanya yang namanya balaghah itu mengambil kaidah-kaidah yang dengan kaidah tersebut bisa menghukumi pekerjaan seorang sastrawan, yang bisa menghukumi apa? Amal sastrawan. Al-adabi itu artinya sastrawan, berupa kajian objek tashbih wa majazin wa kinayatin. Ya. Nanti ada 3 pembahasan, ada tashbih, kemudian ada majaz dan ada kinayah. Tidak akan saya jelaskan sekarang ya. Kalau saya jelaskan sekarang panjang nanti bahasanya.
Jadi nanti dalam ilmu balaghah itu akan ada pembahasan mengenai apa? Pertama, tasbih, majaz, dan kinayah. Ya. Nah, ini dipelajari di ilmu apa? Bayan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Kalau kalian salat maka palingkanlah wajah Anda menghadap Masjidil Haram. Yang disebut apa? Wajah. Ya, berarti kalau misalnya kita mau salat, kalau menghadap kiblat cuman wajah saja, betulnya? Betulnya Kang Isan ya? Jadi boleh saya salat begini, Allahu Akbar. Nah, gitu. Asalkan wajah. Bagaimana cara memahaminya? Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Apakah yang masuk neraka itu cuman kedua tangan Abu Lahab saja? Iya, ya, itu namanya dalam bahasa Indonesia apa? Pars pro toto. Yang disebut sebagian padahal yang dimaksud semuanya. Itu bantuan lah. Imam Habib rusak. Nah, rumahnya seluruhnya rusak. Ternyata pantona gitunya. Jadi yang disebut kalau itu mah yang disebut semuanya padahal yang dimaksud sedikit. Ada yang disebut pras prototoma yang disebut sedikit padahal yang dimaksud semuanya. Oh, sebentar lagi mau kurban. Bapak saya alhamdulillah kurban 1 ekor sapi. Nah nu dikurbankan 1 ekorna gitu. Tidak. Yang disebut sebagian padahal yang dimaksud semuanya itu nanti di pembahasan mengenai majaz. Ketika Al-Qur'an menyebutkan itu kan walanabluwannakum bisyai'in minal khauf dan seterusnya gitu kan. Kemudian ada wassamarat dan akan diuji dengan apa? Buah-buahan. Berarti nu diuji itu tukang buah weh ayo gitunya. Buah-buahan, apa maksud buah-buahan di sana? Nah, nanti akan dijelaskan dengan ilmu kinayah namanya. Dan isti'arah satu lagi ya. Nah, nanti dibahas di ilmu apa? Bayan ya. Matak tong dagang buah misalnya apa gitu-gitunya. Mada mutabaqatil kalam li muqtada ahwa